Saya kemarin ditemui oleh seorang wartawan Belanda, masih muda, tapi dia asli Turki. Nah, pertanyaan pertama yang diajukan kali wartawan Belanda meniko datang kulo, yang Muslim meniko, karena asli Turki, masih muda, namanya Nuri Kurvas. Kenapa orang Indonesia itu kok akhlaknya baik-baik? Itu pertanyaannya. Terus saya tanya, loh kenapa kok sampean punya kesimpulan orang Indonesia itu akhlaknya baik-baik? Wong sampean baru ke Indonesia pertama kali. Terus mbaknya cerita, saya barusan pulang ke Turki, ketemu keluarga-keluarga saya yang baru pulang haji kemarin menikah. Kalau nggih alhamdulillah haji bersama rombongan PBNU mengantar para kiai-kiai. Nah, piyambake kepanggih kali saudara-saudara beliau yang dari Turki waktu pulang ke Turki menika. Nah, saudara-saudaranya niki bercerita. Kenapa kok saya ini bertemu dengan banyak bangsa waktu haji niku dari berbagai negara. Tetapi di antara seluruh bangsa-bangsa yang saya jumpai niki, itu yang paling akhlaknya paling baik, paling halus, orang yang paling baik itu adalah orang Indonesia. Niku kesimpulannya tiang Turki yang baru pulang haji kemarin. Nah kebetulan dia kemudian ke Jakarta, dia meneruskan pertanyaan meniko. Itu kenapa penjelasannya niku? Kulo piyambak nggih mboten siap jawaban. Kalau menurut kulo nggih wong Indonesia akhlake nggih ngoten-ngoten mawon nggih ngaten iki lah nggih. Kulo anggap nggih biasa mawon akhlak tiyang Indonesia ini. Tetapi bagi orang luar, akhlaknya orang Indonesia itu luar biasa. Dan pancen kulo nggih menyaksikan piyambak wingi nalika kulo haji, orang Indonesia niku nak haji kan selain rukunnya niku kan tawaf, sa'i, napa nggih, wukuf, termasuk rukun haji yang tidak resmi itu kan belanja. Gitu? Belanja niku termasuk rukun haji niku. Pokoknya nawang Indonesia haji kok durung tuku kurma ajwa. Niku dereng lengkap hajine niku. Lho mboten. Dereng blonjo kurma ajwa, tasbih kalih kacang Arab. Nah, niku dereng sempurna. Nah, waktu kula blonjo nggih biasa tuku tasbih kangge oleh-oleh rencang-rencang mangke nak wangsul nggih. Saya sering tanya kepada mereka, kamu orang mana? Saya ketemu dengan seorang penjaga toko anak muda yang keturunan Yaman. Ibunya orang Indonesia. Ketika dia tahu saya orang Indonesia, langsung akrab sekali. Dia mengatakan mengatakan, saya itu kagum dengan orang Indonesia. Saya menganggap ibu saya yang orang Jakarta menikah ibunya, dia wanita terbaik di dunia yang pernah saya lihat. Dan saya mendengarkan kesaksian kados mekaten bukan hanya dari satu orang, tapi dari berbagai orang. Ada 3 penjual atau pemilik toko yang kula ajak ngomong, dan mereka merasa terkagum dengan orang Indonesia. Akhlaknya luar biasa. Nah niki orang Turki niku wau nggih sama, bertanya seperti itu. Kenapa orang Indonesia ini kok akhlaknya baik? Nah, kulo karena mboten siap jawaban, kulo karang-karang mawon. Neng karangan kulo menika kadose nggih bener, insyaallah. Mangke jenengan cek mawon. Keterangan kulo, jawaban kulo mengeten. Orang Indonesia itu akhlaknya baik karena mereka mendapatkan ajaran dan pendidikan dari para kiai dan ulama. Niku jawaban kulo. Janjane nggih ngarang niku. Wong kula nggih mboten ngertos jawabane sing bener sepundi, tapi kula ngarang orang Indonesia akhlaknya baik itu karena pendidikan para ulama dan kiai. Bagaimana penjelasannya? Bedane ulama Indonesia kali ulama Arab niku setunggal. Bedane kathah nggih, ulama Indonesia niku pesek, ulama Arab bangir niku. Nggih bedane kathah. Tapi salah satu perbedaan penting antara ulama Indonesia kali ulama Arab adalah ulama Arab niku ngarang kitab kuwadah, tapi santrine sithik. Kiai Indonesia santrine akeh ning ora tau ngarang kitab atau ngarang kitab ning jarang.
Jangan perhatikan niku. Kiai-kiai Arab niku karangan kitabnya banyak sekali. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kiai atau ulama besar masih hidup sampai sekarang. Sudah meninggal kata Sebon nggih. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dari Syria. Pengarang kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu 15 jilid. Mengarang kitab At-Tafsirul Munir 20 jilid. Tapi santrinya sedikit mawon. Ngaji ke masjid paling nggih santrine 50, 40 ngoten nggih. Sementara kiai-kiai Indonesia niku santrine ribuan. Sarang niku pinten santrine niku? Pinten? 4.000. 4.000. Lirboyo niku sekitar 12.000. Sidogiri niku mungkin ada kalau 15.000. Wadah, santrine wadah pondok-pondok kiai-kiai Jawa niku. Nggih sing sithik nggih wonten sing sithik nggih, tapi pondok Jawa niku sing besar-besar santrine kathah. Jadi pondok di Jawa atau kiai-kiai Jawa niku pancen salah satu cirinya adalah dekat dengan orang-orang rakyat kecil. Pondoknya sebagian besar kiai-kiai Jawa itu di kampung. Jarang sing tengah kutha niku. Nggih Mbah Bisri niki teng Leteh niki nggih tengah kutha ning kutha sing rada kampung niki. Sarang niku nggih kampung. Langitan pinggir dalan gede ning janjane nggih kampung. Kisah Al Mahfud Mbah Dullah Salam Kajen muah niku pelosok niku. Jadi kiai-kiai Indonesia niku pondoke kathah, santrine kathah, dan mereka lokasi pondoknya itu sebagian besar ada di daerah-daerah pelosok. Wonten pondok pesantren besar sekali tenggene Jawa Timur teng Banyuwangi. Namanya Pondok Darussalam Blok Agung. Niku pondok didirikan oleh Kiai Syafaat mula-mula di tengah sawah gung liwang-liwung adoh saking penduduk sakniki dados pondok besar sekali. Pondokipun sakmenika nggih wonten 7.000 santrine. Tapi niku didirikan di tengah sawah niku. Artinya napa? Ulama kita niku memang cirinya mereka itu mendekatkan pondok pesantrennya ke orang-orang daerah, ke kampung-kampung sehingga mendekati orang-orang kecil niku. Niku penjelasan kula kados ngoten. Niku jawabannya kira-kira bener mboten niku? Bener ya? Ya niku penjelasan kula. Kenapa orang Indonesia ini kok akhlaknya baik dan luar biasa? Karena pendidikan para ulama dan kiai-kiai kados Mbah Bisri menika. Kiai Khalil, Mbah Bisri, Kiai Khalil Kasingan dan seterusnya. Sing pondoke tersebar di tempat-tempat yang terjauh dari pusat kota. Dados kiai niku nak ndamel pondok itu menyalahi ilmu marketing. Ilmu pemasaran. Nak menurut ilmu pemasaran niku gawe pondok, gawe lembaga, gawe toko. Niku kan hukum dasarnya apa? Teng pinggir jalan sing dilalui tiang kathah. Kersane napa sing tumbas kathah. Tapi nak kiai Jawa gawe pondok pesantren, gawe toko, malah ngadoh saka dalan. Ngadoh saka dalan. Jadi ilmunya niku ilmu yang sama sekali bukan ilmu marketing. Kalau kiai-kiai kutha ndamel pondok teng tengah pusat kota, pinggir jalan besar yang mudah dijangkau oleh para santri. Nah kiai Jawa mboten. Janjane nggih mboten dijarak mergo kere-kere mawon janjane niku. Orang di duit gue tuku tanah di tengah kutha dadi minggir ning desa. Tapi mboten, penjelasan kula mboten ngoten. Penjelasan kula nak penjelasan sing husnudzon nggih. Penjelasan husnudzonnya adalah kiai-kiai kita niki kepengin mendekatkan ilmunya kitab-kitabnya para ulama niku dateng tiang-tiang alit teng dusun-dusun. Nah berkat para kiai-kiai menikolah pendidikan para ulama sehingga penduduk kita niku mendapatkan pengajaran Islam dari beliau-beliau niku. Jadilah akhlaknya baik. Nah, terus banggalah kita menjadi orang Indonesia karena orang luar Indonesia itu betul-betul mengagumi kebaikan dan keluhuran akhlak dari para orang Muslim Indonesia. Berkat pendidikan para ulama.